Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu kedua, ya, ini kelanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar ilmu resep. Ya. Untuk materi minggu ini kita akan membahas lebih dalam beberapa hal terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam buku Farmakop. Jadi kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa ada yang namanya buku Farmakop Indonesia, yaitu yang isinya adalah mengenai standar atau aturan-aturan terkait dengan praktikum, laboratorium, dan sebagainya. Ini kita masuk aja ke materinya ya. Yang pertama mengenai ketentuan dalam Farmakop. Jadi ini saya masih pakai Farmakop. Ada Farmakop edisi 4 ya. Ini di sini mengenai bahan-bahan ya, definisi dari bahan. Bahan yang digunakan sesuai persyaratan monografi. Air yang digunakan sebagai bahan dalam sediaan resmi harus memenuhi persyaratan untuk air. Air untuk injeksi atau salah satu bentuk steril air yang tercantum dalam monografi. Air yang dapat diminum dan memenuhi persyaratan air minum yang diatur oleh pemerintah dapat digunakan dalam memproduksi sediaan resmi. Jadi nanti kalau kita praktikum ilmu resep ya atau praktikum komdis ya, kita kan memakai air ya. Kita memakai air yang misalnya air untuk melarutkan, air untuk membuat sirup ya. Air untuk membuat apa namanya itu? Salep ya, itu kan juga pakai air juga. Itu yang penting adalah air itu adalah memenuhi persyaratan air minum yang dipakai oleh pemerintah ya. Jadi misalnya kita pakai air aqua bisa ya, atau air matang bisa ya, itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuman di sini disinggung juga mengenai air untuk injeksi lah. Kalau air untuk injeksi ini kan tentunya adalah air yang sudah disuling ya, atau sudah didestilasi, ya namanya aqua destilata. Kemudian selain air itu ada juga istilah yang namanya bahan tambahan. Ya. Jadi nanti kalau kita praktikum itu pasti menggunakan banyak bahan tambahan. Ya. Misalnya praktikum pembuatan puyar misalnya, ya. Praktikum pembuatan sirup misalnya. Atau mungkin nanti kita praktikum di teknologi farmasi, ya. Itu ada yang namanya bahan tambahan. Itu bahan tambahan itu macam-macam ya. Bisa bahan pewarna misalnya ya, bisa bahan pewarna atau bahan penyedap. Ya. Atau bahan pengawet ya, itu nanti kalau kita praktikum apa namanya itu sediaan di cairan ya, misalnya sirup ya, untuk bahan pewarnanya mungkin menggunakan warna merah misalnya ya, bahan penyedapnya mungkin kita kalau bahan penyedap ya atau pemanis ya, itu juga bisa menggunakan gula dan sebagainya. Nah, bahan tambahan itu ya, itu intinya dapat ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas. Jadi salah satu fungsi dari bahan tambahan itu meningkatkan stabilitas atau kestabilan ya, atau memberikan manfaat untuk penampilan, misalnya diberi pewarna yang warnanya hijau misalnya. Jadi pewarna ini adalah termasuk bahan tambahan, sehingga kalau dikatakan meningkatkan penampilan ya diberi warna itu meningkatkan penampilan ya. Atau bisa juga bahan tambahan itu fungsinya untuk memudahkan pembuatan agar dibuatnya itu gampang atau mudah. Jadi misalnya kita membuat emulsi ya, misalnya nanti kita ada praktikum membuat emulsi ya, nah nanti di situ ditambahkan bahan tambahan yang namanya emulgator ya, biar mudah membuatnya. Jadi nanti mungkin bisa, kalau praktikum nanti akan jelas, akan kelihatan ya. Apa sih yang dimaksud dengan memudahkan pembuatan. Nah, bahan tambahan itu dapat digunakan jika bahan tersebut tidak membahayakan. Ya, jadi bahan tambahan itu harus netral ya, tidak berbahaya ya, tidak toksis ya, tidak beracun. Kemudian bahan tambahan itu kadarnya juga tidak boleh banyak ya, tidak boleh melebihi jumlah minimal. Kemudian yang lain adalah bahan tambahan tidak mengurangi ketersediaan hayati atau bioavailabilitas.
tidak mengurangi efek terapi atau keamanan dari sediaan resmi. Kemudian bahan tambahan tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar. Jadi itu beberapa syarat ya yang dipakai ya, persyaratan dari bahan tambahan ya. Jadi dia bahan tambahan itu intinya juga tidak gampang ya untuk memenuhi persyaratan sebagai bahan tambahan karena dia harus netral ya, kemudian dia harus tidak mengganggu waktu pengujian kadar ya, kemudian tidak mengurangi bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Jadi persyaratannya cukup banyak. Nah itu mengenai bahan tambahan ya, ini termasuk salah satu ketentuan yang ada di dalam Permakop ya, undang-undangnya lah mungkin ya. Jadi ini semacam undang-undang mengenai tadi mengenai cairan ya dan sebagainya, mengenai air, mengenai bahan tambahan ya. Kemudian untuk yang lain adalah mengenai suhu ya, ini disinggung sedikit mengenai suhu. Suhu itu di sini standar suhu untuk Permakop adalah 25 derajat. Jadi kalau kita mengukur suhu ya, apapun yang kita ukur itu standarnya adalah sebisa mungkin ya, suhunya itu nanti digunakan standar suhu itu adalah 25 derajat. Jadi misalnya kita misalnya menghitung beberapa jenis misalnya ya, suatu zat itu suhunya waktu kita ngukur itu 25 derajat. Jadi itu standarnya ya. Dan derajatnya di sini itu dalam derajat Celcius ya. Di sini yang dimaksud derajat adalah derajat Celcius. Jadi apapun yang kita ukur ya, mengukur pH ya, mengukur derajat keasaman, mengukur beberapa jenis ya dan sebagainya itu standarnya adalah memakai suhu standar yaitu suhu 25 derajat. Oke, kemudian untuk masalah air ya tadi sudah saya singgung mengenai air. Ya. Air itu bahan yang sering dipakai ya dalam ilmu resep ya, dalam penyiapan sediaan itu air itu sangat sering dipakai. Nah, air yang dimaksud dalam penggunaan praktikum atau laboratorium itu adalah air yang telah dimurnikan yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud adalah menggunakan air yang dimurnikan. Jadi airnya itu singkatnya adalah aquades ya. Aquades itu adalah air yang disuling atau air yang dimurnikan ya. Jadi ini air yang standar digunakan untuk oleh Permakop. Ya. Kemudian untuk yang lain adalah mengenai kelarutan ya. Jadi ini kita mulai masuk lagi yang lebih dalam mengenai kelarutan ya. Jadi kalau kita mencampurkan suatu suatu zat padat ya. Misalnya zat padat itu misalnya garam ya, misalnya garam ya. Kita masukkan ke dalam pelarut ya. Pelarut itu kalau garam mestinya air ya. Nah, di sini posisinya di sini adalah garam itu adalah zat terlarut ya. Sementara air adalah pelarut. Ya. Campuran air dan garam dinamakan larutan. Ya. Jadi larutan itu adalah pelarut plus zat pelarut. Kemudian di sini ada kalimat partikel zat terlarut tidak bisa terlihat. Jadi kalau kita memasukkan garam ke dalam air itu kan garamnya nggak kelihatan, jadi tetap bening ya seperti air. Tidak kelihatan partikelnya sama sekali. Ya. Artinya garam itu menyatu dalam air. Ya, karena dia menyatu, kita nggak bisa membedakan mana ya terlarut dan mana pelarutnya yang sudah menyatu. Ya. Jadi pelarutan itu adalah penyatuan antara zat pelarut dalam ini air dan zat terlarut dalam ini adalah garam. Ya. Sedemikian sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang pelarut dan mana yang terlarut. Nah kemudian dari proses larutnya zat terlarut di dalam pelarut, kita bisa menilai ya tingkat kelarutannya. Ya. Tingkat kelarutannya itu dimulai dari sangat mudah larut ya sampai praktis tidak larut. Jadi kalau di sini kan ada tulisan sangat mudah larut. Jika ada kata-kata sangat mudah larut itu artinya jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu zat. Jadi sangat mudah larut. Jadi kalau nilainya kurang dari 1,
itu sangat mudah larut ya. Jadi misalnya kita melarutkan, misalnya contohnya gula misalnya gula. Gula itu akan kita larutkan ke dalam air ya, dalam air. Jika gulanya itu jumlahnya 100 gram ya, airnya itu volumenya 50 cc misalnya ya, berarti perbandingannya adalah 50 dibagi 100 ya, artinya 0,5 ya, atau setengah kan kurang dari 1. Dalam posisi seperti ini maka gula tadi itu adalah sangat mudah larut ya, karena perbandingan antara zat pelarut dengan zat terlarut itu kurang dari 1. Nah, kalau mudah larut itu perbandingan antara zat pelarut dengan zat terlarut itu 1 sampai 10 ya. Misalnya begini, misalnya kita melarutkan suatu senyawa padat ya, di mana beratnya adalah misalnya 100 gram misalnya. Beratnya 100 gram. Nah, jika cairannya itu misalnya air yang digunakan sebagai pelarut ya, misalnya kita menggunakan 200 ya, berarti perbandingannya adalah 200 dibagi 100 ya. 200 dibagi 100 kan berarti 2 ya. 2 itu kan kisaran angka antara 1 sampai 100. Berarti dalam posisi tadi zat tersebut adalah zat yang mudah larut ya. Jadi seperti itu contoh ya. Nah, di sini kita lihat contoh lagi yang lebih jelas ya. Misalnya di sini ya, di sini. Di sini ada benda padat namanya garam. Ya, seperti kita tahu bahwa garam itu sangat mudah gampang sekali dilarutkan dalam air ya. Jadi garam itu kalau dicampur dengan air itu menyatu ya, kita tidak bisa membedain mana yang garam dan mana yang air, sehingga ini bisa dikatakan garam itu adalah larutan. Jadi larutan itu zat pelarut dan pelarutnya itu nggak bisa dibedakan. Di sini kan jumlah total larutannya 100 gram ya, ini 100 gram. Per 100 gram ya, atau di sini airnya itu 100 gram gampangan itu ya. Nah, kemudian di sini garamnya itu 36 ya. Berarti di sini kalau kita pengen melihat itu kategorinya apa ya, tinggal bagi 100 dengan 36 ya. Berarti 100 itu kalau dibagi 36 nilainya sekitar 3 ya. Kalau 3 itu berarti posisinya di sini. Ya. 3 itu berarti mudah larut ya, seperti itu. Demikian juga ini gula ya, gula. Gula ini 211 ya. Sementara airnya 100 ya. 100 kalau di sini 100 dibagi 211 ya. Berarti enggak sampai 1 ya, berarti kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 berarti adalah sangat mudah larut. Ya, jadi dalam hal ini gula itu lebih mudah larut dibandingkan dengan garam ya, karena garam itu posisinya adalah mudah larut, sementara gula adalah sangat mudah larut ya. Kemudian di sini kita pakai perbandingan, misalnya di sini ya. Di sini perbandingan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu posisinya adalah untuk 100 gram ya, air ya, atau cairan yang melarutkan itu perbandingannya hanya 0,144 gram. Jadi kecil sekali. Jadi kalau kita buat perbandingan 100 ya dibagi 0,144 ya. 100 begitu kira-kira kan nilainya kan berarti 1000 ya, sekitar 1000-an ya. Sekitar 900 ya, apa sekitar 1000-an. Kalau nilainya itu 1000 ya berarti posisinya itu di sini. Ya. Sangat sukar larut ya, karena nilainya sekitar 1000. Ya, nanti kalau dibagi mungkin itu 900 ya. Kalau 900 berarti sukar larut. Ya, karena kalau ini kita bagi ya 100 dibagi 1000 berarti kan ini sebenarnya 1000 dibagi 1,4 ya. Jadi kalau 1000 dibagi 1,4 itu nilainya kan tidak sampai 1000 ya, itu berarti dia posisinya adalah di sini ya, antara 100 sampai 1000 atau posisinya itu adalah sukar larut. Jadi seperti itu. Sebaliknya alkohol, ini di sini alkohol ya. Alkohol itu di sini berapapun alkohol yang kita gunakan ya, berapa cc ya, tetap dia akan bisa menyatu dengan air ya. Artinya alkohol itu kalau kita bercampur dengan air pasti akan larut berapapun
air atau berapapun alkohol yang kita pakai, perbandingannya berapapun pasti akan, katakanlah di sini alkoholnya itu 1000 cc atau 1 liter, airnya cuma 100 ya, tetap aja 100 dibagi 1000 ya, kurang dari 1. Jadi alkohol adalah suatu benda atau cairan ya, atau senyawa yang amat sangat mudah larut. Jadi seperti itu. Yaitu mengenai definisi dari kelarutan ya. Jadi nanti kalau kita praktikum compounding dispensing atau ilmu resep ya, nanti kita ada sesi membuat larutan ya. Larutan. Kemudian di sini kita akan mempelajari mengenai wadah ya. Jadi kalau kita praktikum itu kan kita selalu pakai wadah ya. Jadi wadahnya nanti kalau salep itu wadahnya pot misalnya. Kalau kita mau bikin sirup ya, itu wadahnya nanti botol ya. Seperti itu. Kalau kita bikin powder ya, pulvis ya, maka wadahnya adalah dos ya, yang bentuknya bulat. Kalau kita bikin pulveres ya, kita bungkus dengan kertas perkamen. Jadi wadah itu fungsinya itu banyak ya, wadah itu fungsinya banyak. Istilah dari wadah itu juga bisa dikatakan, bisa pakai istilah penyimpanan. Nah, di sini ada istilah adalah kemasan tahan rusak. Kemasan tahan rusak. Apa definisi dari kemasan tahan rusak? Definisi dari kemasan tahan rusak adalah wadah atau bahan steril yang digunakan pada mata, telinga, dan harus disegel. Sedemikian rupa hingga isinya tidak dapat digunakan tanpa merusak segel. Jadi wadah tahan rusak itu adalah wadah yang ada segelnya, gitu gampangnya gitu ya. Jadi sepanjang wadah itu ada segelnya, dikatakan adalah wadah tahan rusak. Ya, jadi kalau kita beli obat ya, kalau beli obat misalnya obat untuk mata itu ya, kan obat-obat itu banyak ya, ada Braito, ada Insto, macam-macam. Itu kalau kita mau buka obat itu kan pasti itu ada segelnya ya, pasti itu ada segelnya. Di obat tetes mata itu nggak mungkin nggak ada segelnya, itu pasti ada. Nah, untuk membuka obat tetes mata itu kita juga harus membuka segelnya. Jadi posisinya obat tetes mata itu di sini adalah obat, wadahnya itu dinamakan wadah tahan rusak. Kenapa? Karena ada segelnya. Tidak hanya tetes mata ya, bisa juga tetes telinga ya. Terus disegel ya. Tuh ya, jadi itu definisi mengenai kemasan tahan rusak ya, atau wadah tahan rusak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kemasan atau wadah tahan rusak ya. Ini tetes mata ya, ini ya. Tetes telinga, tetes mata ya, ini tetes mata juga ya. Ini kita nggak bisa buka ya tanpa merusak segel. Kemudian yang lain adalah mengenai wadah tidak tembus cahaya. Ya. Jadi wadah tidak tembus cahaya itu saya kira gampang ya definisinya ya. Asal dia nggak bisa dilewati cahaya, berarti dikatakan wadah yang tidak tembus cahaya ya, atau wadah yang terlindung dari cahaya ya. Di contohnya seperti ini ya, tidak tembus cahaya. Di sini kita lihat bahwa wadahnya itu bures ya. Burem, kalau ini kan kelihatan ya, ini kelihatan, ini tembus cahaya kalau gini, ini juga tembus cahaya. Kalau ini kan enggak, jadi wadahnya itu sama-sama botol ya, tapi ini botolnya bening, ini enggak bening ya, bures ya. Ini namanya wadah tidak tembus cahaya. Artinya kalau ada cahaya masuk ya, dia tidak bisa mengakses isi yang ada di dalam botol tersebut. Kenapa kok ada obat yang wadahnya tidak tembus cahaya? Karena memang banyak obat yang kalau kena cahaya dia akan rusak ya, atau cepat rusak ya. Misalnya vitamin ya, contohnya ya, vitamin E misalnya, itu kalau terkena cahaya itu cepat rusak dia, sehingga harus dimasukkan dalam wadah yang tidak tembus cahaya ya gitu ya. Kalau di sini tuh ada suatu obat namanya etil klorid ya. Dia tidak memerlukan wadah tembus cahaya tadi ya. Karena dia terkena cahaya dia tidak rusak ya. Ini kedua adalah wadah tertutup rapat. Wadah tertutup rapat itu harus melindungi terhadap masuknya bahan padat, cair dan uap. Jadi dia namanya adalah wadah tertutup rapat. Itu kalau kita lihat itu gambarnya seperti ini ya, wadah tertutup rapat. Jadi wadah tertutup rapat itu contohnya di sini adalah suatu obat bius ya, namanya obat bius ya. Ini obat bius namanya etil klorid. Obat bius itu kan mudah menguap ya. Bentuknya cairan ya, di sini bentuknya cairan. Nah, obat bius ini ya, etil klorid ini
adalah obat bius lokal ya, dia disimpan dalam wadah tertutup rapat. Ya, artinya apa? Artinya si bahan tadi ya yang merupakan benda cair ya, itu dia kan mudah menguap ya, itu tidak bisa menguap ya, karena memang wadahnya itu tidak punya akses untuk kalaupun suhunya agak naik ya misalnya ada pemicu yang membuat dia menguap, itu tetap dia dicegah nggak bisa menguap ya, itu adanya seperti ini ya, wadah tertutup rapat ya. Kemudian ada juga istilah wadah kedap udara ya, wadah kedap udara itu tentunya apa namanya itu dapat mencegah tembusnya udara atau gas ya sama distribusi. Jadi contohnya seperti ini wadah kedap udara. Ya, biasanya wadah kedap udara itu digunakan untuk bahan-bahan padat yang higroskopis ya. Bahan padat yang higroskopis itu adalah bahan padat yang gampang sekali menyerap air ya, atau dia gampang menyerap kelembapan air ya. Kalau orang Jawa bilang tuh gampang melempem ya. Kalau melempem itu berarti dia misalnya kerupuk ya, kerupuk itu kan gampang sekali menyerap air atau higroskopis ya. Jadi kerupuk itu kalau ditaruh di meja dia cepat sekali melempem. Makanya kerupuk itu sebaiknya ditaruh dalam wadah yang kedap udara ya, karena dengan dia ditaruh di dalam kedap udara maka akan menghindari dari melempem itu atau menyerap air ya. Sehingga kebanyakan wadah kerupuk itu adalah tempatnya khusus ya, jadi tutupnya itu memang rapat ya, atau kedap udara. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan wadah satuan tunggal ya, wadah satuan tunggal. Wadah satuan tunggal itu nanti digunakan untuk produk obat yang digunakan sebagai dosis tunggal ya. Dosis tunggal itu sekali pakai ya. Jadi dia itu begitu mau dipakai dibuka langsung sudah selesai ya, nggak bisa ya, kita tutup lagi nggak bisa ya, sekali pakai ya. Contohnya wadah satuan tunggal itu adalah contohnya adalah suppositoria ya ini ya. Jadi nanti kita akan belajar juga ya membuat suppositoria ya pada praktik compounding and dispensing ya. Nanti kita akan membuat ya suppositoria ya. Suppositoria itu kalau disegel wadahnya ya, bentuknya seperti ini ya. Ini kalau dibuka terus diambil suppositorianya itu dia nggak bisa lagi ya, harus nggak bisa lagi dipakai wadahnya. Itulah yang dinamakan wadah satuan tunggal. Jadi contoh dari wadah satuan tunggal itu adalah suppositoria ya. Suppositoria itu seperti yang mungkin Anda tahu ya, adalah obat yang dimasukkan lewat dubur ya, itu suppositoria. Kemudian untuk yang lain adalah istilah wadah dosis tunggal. Wadah dosis tunggal. Wadah dosis tunggal itu adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan secara parenteral. Ya, disuntikkan gampangnya gitu ya. Ini seperti ini, tapi dia itu disuntikkan. Jadi kalau kita ada orang, ada dokter mau nyuntik ya, atau perawat mau nyuntik, itu wadahnya namanya ampul. Ini namanya ampul ya. Ampul ini begitu mau kita pakai ya, obatnya mau kita ambil, kita potong ini ya, apa namanya, lehernya kita potong ya. Kemudian dari lehernya itu kan ada lubang untuk ambil cairannya ya. Ini nggak bisa dipakai lagi, itu namanya wadah dosis tunggal. Jadi wadah dosis tunggal itu digunakan untuk suntikan ya atau parenteral. Kalau wadah satuan tunggal itu istilah yang digunakan untuk obat yang diberikan bukan lewat suntikan tapi lewat dubur. Kemudian wadah yang lain adalah wadah dosis satuan. Wadah dosis satuan adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan secara non parenteral. Sama dengan ini tapi non parenteral. Jadi ini contohnya itu kalau yang ini apa namanya itu saset ya, namanya saset. Jadi kalau kita beli permen ya dan sebagainya itu bentuknya saset. Saset itu kalau udah dibuka ya, isinya dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk ya, diminum ya, itu sasetnya itu dinamakan wadah dosis satuan ya. Jadi ini sekali minum habis ya maksudnya ya. Sekali minum habis ya. Contohnya ini LBU itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati diare. Jadi LBU itu bentuknya bubuk di dalamnya nih ya. Di bubuk itu dibungkus dalam plastik ya. Kemudian plastiknya ini apa namanya itu dikunci permanen lah gampangnya ya. Ditutup permanen ya, sehingga si obatnya tadi yang bentuknya serbuk itu baru bisa dipakai kalau ini memang dipakai sekali ya tepatnya. Pakainya itu sekali. Tidak berkali-kali tapi sekali ya.
Kalau ini kan beda tadi. Kalau ini kan yang tetes mata tadi itu kan berkali-kali ya ini ya. Ini kan bisa berkali-kali kalau ini ya. Ini bisa berkali-kali kalau pakai obat tetes mata itu bisa lebih dari 6 kali 7 kali ya. Bahkan bisa lebih sering ya. Jadi ini kalau ini bisa berkali-kali ya. Kalau tadi yang ini kan sekali. Ya, ini sekali. Oke, kemudian untuk definisi wadah yang lain adalah wadah satuan ganda. Jadi kalau tadi ada istilah wadah satuan tunggal ya, sekarang ada istilah wadah satuan ganda. Wadah satuan ganda. Nah, wadah satuan ganda itu sesuai dengan namanya ganda itu wadah yang memungkinkan untuk diambil isinya beberapa kali ya. Jadi isinya diambil lebih dari sekali ya, bahkan dikatakan beberapa kali ya, tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan ya, mutu atau kemurnian zat. Jadi ini contohnya kalau wadah satuan ganda, contohnya adalah sirup. Ya, sirup itu kan wadah satuan ganda yang kalau kita ambil untuk diminum itu dia lebih dari sekali. Bahkan di sini dikatakan beberapa kali. Nah, kalau kita minum sirup, yaitu kekuatannya tidak berubah ya. Kekuatannya tidak berubah. Ya. Kekuatannya masih murni. Jadi sirup itu kan nggak perlu dikocok ya. Jadi sirup itu stabil ya. Jadi kita buka, kemudian kita tutup lagi, kemudian besok kita pakai lagi itu dia kekuatannya tetap konstan ya. Beda dengan suspensi. Kalau suspensi itu cairan tapi kalau dibiarkan dia mengendap ya, sehingga kekuatannya bisa berubah kalau nggak dikocok. Nah, wadah satuan ganda itu contohnya adalah sirup ya. Dan wadah satuan tunggal ya, ini ada istilah lagi wadah satuan tunggal. Wadah dosis ganda ya, adalah wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan secara parenteral atau injeksi. Jadi ini namanya flakon ya. Kalau yang tadi kan ini kan ampul kalau ini ya, ini ampul. Ini itu flakon, sama-sama injeksi ya, sama-sama injeksi, tapi yang satu namanya ampul, ya. Ini wadah dosis tunggal. Kalau yang flakon wadah dosis ganda, karena ini bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi kalau ada orang misalnya ada bayi misalnya dikasih injeksi amoksisilin misalnya ya, itu kan amoksisilin itu kan mungkin kalau ditaruh di dalam namanya itu flakon ya itu bisa dipakai berkali-kali ya, bisa ambil sedot lagi ya. Jadi apa namanya itu ngambilnya lewat jarum itu bisa lebih dari sekali ya, karena flakon ini memang wadah yang dirancang untuk pengambilan yang berulang-ulang ya, namanya wadah dosis ganda. Ya, itu kemudian ini mengenai suhu sekarang ya, kita mengenai suhu. Jadi tadi wadah sudah ya, sekarang mengenai suhu. Jadi nanti kalau kita praktikum itu kita menggunakan suhu yang berbeda-beda ya, berubah-ubah ya. Jadi kalau nanti praktikum mulai dari praktikum semester 1, 2 sampai nanti semester 7 itu suhu itu harus kita perhatikan. Suhu itu harus kita perhatikan dan alatnya itu ada alat yang bisa membuat suhu itu selalu konstan atau tetap ya, itu ada ya. Jadi kita punya alat ya. Misalnya kita mau memanaskan barang atau benda ya. Nanti itu ada alat yang digunakan untuk mengontrol suhunya sehingga suhunya itu sesuai yang kita inginkan. Itu kita punya ya semacam alat seperti itu. Nah, suhu itu harus kita perhatikan benar ya. Jadi misalnya obat-obat yang suhunya memerlukan suhu dingin ya, misalnya obat-obat suppositoria ya, misalnya ya, suppositoria yang masuk dapur tadi, hidrokolak tadi ya. Itu benar-benar harus kita jaga suhunya itu tidak lebih ya dari 8 misalnya ya, 2 sampai 8. Ada lagi namanya vaksin ya. Vaksin itu harus disimpan dalam suhu dingin ya. Ini jadi suhu dingin itu adalah suhu di mana definisinya suhu dingin itu adalah 2 sampai 8 derajat. Jadi kalau kita nyimpan vaksin itu suhunya harus dingin ya rata-rata ya, nggak semua sih, ada vaksin yang tahan terhadap suhu di atas 8 derajat, tapi kebanyakan vaksin itu dia optimal ya, awet ya, stabil pada suhu antara 2 sampai 8 derajat. Nah, kemudian ada yang dinamakan lemari pembeku. Ya, lemari pembeku itu freezer ya. Itu suhunya antara 20 sampai -10 sampai -20 sampai -10 derajat ya. Itu namanya freezer ya. Biasanya freezer ini digunakan untuk menyimpan bakteri ya. Jadi kalau kita ada bakteri ya, kita simpan ya dalam media tertentu itu pada suhu rendah ya biasanya ya. Karena biar awet ya. Itu contoh. Kemudian ada lagi istilahnya adalah suhu sejuk ya. Suhu sejuk itu suhu antara 8 sampai 15 derajat ya, suhu sejuk ya. Ada beberapa obat yang memerlukan suhu sejuk ini ya, misalnya obat-obat metil ergometrin contohnya ya. Obat metil ergometrin itu obat untuk
mengatasi pendarahan setelah persalinan ya. Itu memerlukan suhu antara 8 sampai 15 derajat. Jadi itu beda-beda ya. Atau mungkin dopamin injeksi ya. Dopamin injeksi itu memerlukan suhu sejuk ya antara 8 sampai 15 derajat. Jadi kita sebagai farmasis ya, sebagai orang farmasi harus tahu ya bagaimana cara menyimpan barang atau benda ya. Karena tidak semua benda itu bisa disimpan dalam suhu yang sama ya. Misalnya vaksin tadi, kalau vaksin suhunya harus memang dingin ya. Kalau metilat bromatin harus sejuk ya. Dan suhu kamar ya, suhu kamar itu adalah suhu ruang kerja ya. Suhu kamar itu terkendali ya, suhunya diatur antara 15 sampai 30. Jadi kalau kita masuk apotek misalnya, di apotek itu pakai AC dingin ya. AC itu sebagai pengendali suhu ya. Sebagai pengendali suhu agar suhunya itu tidak terlalu ekstrim ya, suhunya jadi 33, 34 ya misalnya, karena nggak ada AC-nya itu resiko ya. Obat-obat yang tidak tahan terhadap panas ya ada resiko untuk rusak ya. Jadi suhu itu sangat diperhatikan ya, sehingga banyak apotek yang bahkan kalau AC itu bisa sampai cuma 20 derajat ya, 20 ya. Jadi suhu AC itu sebenarnya fungsinya untuk menjaga kestabilan obat. Kenapa? Karena AC bisa mengendalikan suhu kamar yaitu antara 15 sampai 30 derajat. Kemudian hangat ya, hangat itu adalah suhu antara 30 sampai 40 derajat ya. Jadi nanti kalau dalam praktikum ada istilah dihangatkan ya, itu kita berarti kita manaskan 30 sampai 40 derajat ya. Jadi istilah menghangatkan itu adalah mengatur suhunya antara 30 sampai 40 derajat. Kemudian panas. Nah, panas itu dalam konteks ilmu resep ya atau ilmu compounding dispensing itu jika suhunya di atas 40 derajat. Jadi nanti praktikum-praktikum membuat salep ya itu ada istilah dipanaskan ya misalnya biar zat pembawanya itu biar gampang ya dicampur ya misalnya contohnya seperti itu. Dipanaskan ya. Oke, kemudian untuk itu istilah suhu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau pengendali suhu itu adalah AC bisa ya, kalau gas juga bisa. Jadi kalau benda-benda padat ya yang memerlukan suhu 2 sampai 8 itu pengendali suhunya adalah kulkas. Tapi kalau obat-obat pada umumnya ya, dan ada beberapa obat yang bentuknya kapsul ya itu terutama kapsul ya, itu memerlukan suhu ruang kerja atau suhu kamar itu antara 15 sampai 30 lah, itu harus bisa diatur dengan menggunakan AC. Oke, kemudian untuk penandaan ya. Untuk penandaan itu di sini kita akan belajar bagaimana menerapkan yang namanya persen ya. Persen. Persen itu ada 3 ya, persen itu ada 3 yaitu persen B per B ya. Atau bobot per bobot ya. Kemudian persen B per V atau bobot per volume dan persen V per V atau volume per volume. Kalau bobot per bobot berarti di sini baik di sini itu dua-duanya itu adalah bentuknya itu satuannya itu dalam gram ya. Jadi bobot per bobot itu B per B ya, itu dalam gram ya. Jadi, misalnya kita melarutkan garam ya misalnya dalam alkohol, tapi satuannya itu gram ya. Jadi alkoholnya itu gram, garamnya juga gram. Nah, kalau B per V itu adalah B itu berat ya, berarti V itu volume. Gram per volume, volume itu mili atau cc. Kemudian istilah ada V per V itu biasanya cairan-cairan ya. Itu satuannya mili semua ya. Nah, intinya persen ini standarnya adalah 100 ya. Persen itu standarnya adalah 100 ya. Baik itu 100 gram ya, atau 100 mili ya. Jadi satuannya adalah standarnya adalah 100. Ya, ini saya kasih contoh aja ya biar nggak bingung. Ini ada obat yang ini ada NaCl ya. NaCl itu adalah garam ya. Garam itu biasa dipakai di rumah sakit ya, namanya NaCl ya, infus NaCl. Nah, NaCl itu kalau persen bobotnya itu 5% ya. Jadi kalau ada pertanyaan kalau 5% bobot NaCl itu berapa gram sih? Ya, itu kan tinggal bagi aja kan ya. Jadi 5% dalam 100 gram, jadi NaCl-nya 5 gram ya.
total larutan adalah 100 ya. Jadi total 100 itu bukan airnya tapi total larutan. Jadi NaCl ini dilarutkan dalam air ya, atau garam dilarutkan dalam air. Kemudian ini dikasih contoh lagi adalah volume per volume atau V per V ya. Ini kalau di sini itu satuannya 100 cc kan, berarti 5 milinya itu adalah etanolnya ya. Sampai 100 cc, 100 itu cairan ya. Misalnya kita masukin etanol dalam air lah gambarnya gitu ya. Jadi etanolnya itu 5, airnya kan 95 ya. Jadi 5 per 100 ya, karena 5 tambah 95 itu 100. Ini saya kasih contoh misalnya begini ya. Saya kasih contoh misalnya kita mau ngelarutin garam ya. Misalnya garamnya itu 12 gram misalnya. 12 gram garam kita campur dengan air ya. Airnya itu volumenya adalah kira-kira 88 gram ya, kira-kira ya. Nah, berarti berapa persen anunya, apa namanya itu? Berarti tadi itu berapa? 12 dibagi 100 ya. 12%. Ya. Nah, bagaimana kalau kita nyampur 12 gram garam dengan air ya, dicampur sampai 25 gram misalnya. Itu bagaimana cara ngitungnya persen? Cara ngitungnya dikalikan 4 ya, berarti kalau bendanya tadi itu garam itu 9 ya 9 kalikan 4 itu kan 36 ya misalnya. Kalau 25 cc ya cairannya itu berarti 25 cc berjadi 100 kan dikalikan 4 ya. Jadi acuannya itu 25 berapa? 25 itu dijadikan 100 dulu ya, dikalikan 4 ya, kemudian 9-nya juga dikalikan 4 ya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian untuk internal juga sama ya, jadi tinggal bagi aja dengan 100 ya. Jadi tinggal bagi aja dengan 100. Volume juga sama ya, tinggal bagi dengan 100 ya, 100 itu bisa jadi dia itu benda padat atau gram, bisa jadi dia itu adalah benda cair ya, misalnya alkohol atau air ya. Nah, itu mengenai materi minggu kedua ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.